Shalom, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan dimanapun kita berada. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan membawa kita masuk ke dalam perenungan harian. Namun sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Yeremia J. Saya dari program studi teologi kelas B semester 5 dan saya dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Saudara-saudara sekalian, adapun yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini, yang menjadi tema yang saya ambil atau saya buat, yaitu dekat dengan Tuhan, terbebas dari kekhawatiran. Bisa saudara-saudara baca dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-19 dan Mazmur pasal 55 ayat yang ke-22 serta Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang saya angkat yang menjadi dasar untuk pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, yaitu berdasarkan pada pergumulan yang dialami oleh teman saya. Teman saya bercerita tentang pergumulannya selama ini, yaitu sifatnya yang selalu khawatir akan segala hal di hidupnya, baik yang ia jalani sekarang maupun yang akan terjadi di masa depan. Teman saya ini merasa risih dengan sifatnya ini dan dia meminta atau mencari solusi bagaimana agar dia dapat terbebas dari rasa kekhawatiran yang sudah menguasai dirinya ini. Jadi, saya mengambil tema tentang kekhawatiran ini, yaitu agar dapat membantu teman saya atau saudara-saudara sekalian yang sedang di dalam pergumulan, yang sedang dalam kekhawatiran, agar dapat terbebas dari rasa kekhawatiran yang sudah menguasai diri saudara-saudara. Perlu kita ketahui, saudara-saudara sekalian, sebagai seorang manusia, dalam kehidupan kita akan diperhadapkan dengan segala pergumulan, cobaan, dan kegagalan yang akan membuat kita merasa khawatir dalam menghadapi semua pergumulan tersebut. Penyebab kekhawatiran itu datang dalam kehidupan kita, yaitu karena kita ini kurang percaya kepada Tuhan. Namun, saudara-saudara, setiap orang pernah merasa khawatir tentang segala hal dalam hidupnya. Manusia itu akan selalu diserang oleh kekhawatiran dan tekanan-tekanan hidup yang dapat memperburuk keadaannya. Namun, saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita pun tidak luput dari rasa kekhawatiran itu. Dan bahkan kebanyakan orang yang merasa khawatir yaitu berasal dari orang-orang yang percaya. Tetapi yang menjadi kesalahan kita di sini adalah ketika kekhawatiran itu menguasai diri kita sehingga membuat kita ini tidak lagi dapat berharap dan melihat kuasa Tuhan yang berlaku atas kehidupan kita. Karena kekhawatiran itu adalah suatu bentuk ketidakpercayaan kita terhadap pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Ketidakmampuan kita melepaskan diri dari kekhawatiran ini dapat membawa kita kepada keadaan yang lebih serius. Contohnya seperti mengalami stres, depresi, mengalami gangguan mental, bahkan banyak kasus yang berujung pada bunuh diri dan kematian. Melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari rasa kekhawatiran ini, lalu timbul pertanyaan, bagaimana kita bisa terbebas dari kekhawatiran itu? Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, agar terbebas dari kekhawatiran itu, kita harus mengambil suatu tindakan seperti yang Alkitab sampaikan, yaitu yang pertama, menjaga hati dan pikiran kita agar tetap seimbang. Bisa kita baca dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-19 yang tertulis, seperti air mencerminkan wajah,
Demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan, rasa khawatir itu selalu ada di dalam hati dan pikiran kita sebagai seorang manusia. Namun, supaya terbebas dari rasa khawatir itu, kita harus selalu menjaga hati dan pikiran kita agar tetap seimbang. Karena apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita akan menentukan sikap, perkataan maupun tindakan kita sehari-hari. Saudara-saudara, hati dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan karena segala tindakan kita berasal dari pikiran, termasuk di dalam perbuatan dosa. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, ketika dalam hati dan pikiran kita muncul rasa khawatir, maka akan mempengaruhi setiap tindakan dan perbuatan kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga hati dan pikiran kita agar tetap seimbang, dan ketika kita dipenuhi dengan rasa khawatir itu, segera datanglah kepada Tuhan. Akuilah dengan jujur dan mohonlah agar Tuhan itu menyelidiki hati kita, karena hanya Tuhan yang sanggup memulihkan dan menguatkan kita. Yang kedua, yaitu serahkan segala hal di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Bisa kita baca dalam Mazmur pasal 55 ayat yang ke-22 yang tertulis, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, ketika kita memiliki rencana dalam kehidupan kita, maka otomatis kekhawatiran itu muncul dalam hati dan pikiran kita. Namun, saudara-saudara, ketika kita menyerahkan segala hal yang kita rancangkan dalam hidup kita ini kepada Tuhan, segala kekhawatiran itu, segala ketakutan akan perlahan hilang dari hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ketika kita sedang khawatir saat ini, baiklah kita menyerahkan rasa khawatir itu kepada Tuhan. Percayakan setiap hal di hidup kita itu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan itu campur tangan dan memelihara kehidupan kita. Karena ketika kita diberkati, ketika kita dipelihara, dan ketika kita selalu mempercayai Tuhan, maka kita akan bisa terbebas dari rasa kekhawatiran yang telah menguasai diri kita. Karena itu, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang kita rencanakan, yang kita harapkan, akan berjalan sesuai dengan kehendak kita. Tuhan itu Maha Tahu, dan Tuhan akan selalu menyediakan segala hal yang akan menjadi rencana kita. Yang ketiga yaitu ucapkan syukur senantiasa. Bisa kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita pasti pernah merasakan kekhawatiran dalam hidup. Kekhawatiran itu muncul karena kita mengingat akan pengalaman kita di masa lalu ketika kita pernah gagal, dan ketika kita tidak pernah mendapatkan segala sesuatu sesuai dengan harapan kita dan sesuai dengan rencana kita. Namun saudara-saudara sekalian, nas ini mengingatkan kita untuk tidak perlu khawatir akan apapun juga dan selalu mengucap syukur senantiasa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Selalu mengucap syukur itu dapat membuat kita terbebas dari kekhawatiran. Karena dengan selalu mengucap syukur, artinya kita tidak akan takut akan apapun yang terjadi ke depannya dalam kehidupan kita. Dan mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan kita berarti kita percaya sepenuhnya dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita juga tidak perlu khawatir lagi akan hal apapun juga dalam kehidupan kita. Mengucap syukur itu sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Bukan hanya ketika kita hidup tenang, tetapi terlebih lagi ketika guncangan demi guncangan membuat kita terlempar ke sana kemari dan membuat hidup kita ini tidak tenang. Itulah yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan, karena tidak ada perkara mustahil yang dilakukan Tuhan bagi kita orang percaya. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersukacitalah, penuhi doa kita dengan ucapan syukur yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan berhentilah memusingkan masalah dan mengisi doa kita itu dengan sederet daftar permintaan, karena itu akan membuat kita tidak mempercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Akan tetapi, saudara-saudara sekalian, gantilah doa-doa kita itu dengan ucapan syukur yang tulus dari hati, dan percayalah bahwa Tuhan itu siap untuk mengabulkan setiap permintaan kita, setiap permohonan kita. Bahkan yang tersulit sekalipun, Tuhan mampu memenuhi dan mengabulkan setiap hal yang kita minta dalam kehidupan kita. Jadi, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, dalam kehidupan ini sebagai seorang manusia, kita tidak akan pernah luput dari yang namanya kekhawatiran akan hal apapun yang kita hadapi dan yang sedang kita jalani saat ini. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, kita ini adalah umat ciptaan Tuhan. Artinya kita adalah anak-anaknya, dan kita memiliki Tuhan yang selalu siap dan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya, tidak sepatutnya kita memiliki kekhawatiran dalam hidup kita. Karena kekhawatiran itu adalah suatu bentuk dan bukti ketidakpercayaan kepada kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, ketika kita memiliki suatu rencana atau suatu hal yang akan kita jalani sekarang, esok, dan seterusnya, maka serahkanlah kepada pemeliharaan Tuhan. Biarkan Tuhan campur tangan dalam setiap rencana di hidup kita. Karena jika Tuhan campur tangan, maka kita tidak perlu merasa khawatir. Kita tidak perlu merasa takut, karena jika kita khawatir, kita takut, maka membuktikan bahwa kita ini tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kekhawatiran itu sama sekali tidak mendatangkan keuntungan bagi hidup kita, saudara-saudara. Justru sebaliknya malah merugikan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita perbaiki diri kita dan perbaiki sifat kita. Jangan pernah kita mengkhawatirkan segala sesuatu, karena Tuhan itu punya rencana yang lebih baik dari rencana kita sendiri. Dan ketika saudara-saudara sekalian muncul kekhawatiran dalam hati dan pikiran saudara-saudara, buang rasa khawatir itu jauh-jauh dari dalam diri saudara-saudara, dan serahkan segalanya hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang mampu memelihara hidup saudara-saudara, hidup kita, dan Dia tidak pernah membiarkan kita berada dalam kondisi yang membuat kita terpuruk, yang membuat kita jatuh terlalu dalam. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya berada dalam pencobaan yang lebih besar dari kekuatannya. Dan Tuhan juga tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Jadi,
Sampai sedemikian pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan ini dapat bertumbuh dan berkembang dalam hati dan pikiran kita sekalian, dan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita yang dapat kita jalani dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.